Apa benar orang introvert adalah golongan orang pemalas? Hai, bersama aku Tiara. Selamat datang di sudut ruang sepi. Hari ini, aku bakal ajak kalian buat vlog bareng aku tentang satu hal yang deket banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang stigma introvert dan bagaimana satu kebiasaan sederhana ini tuh bisa merubah hidup kita sepenuhnya. Jadi, ada satu pertanyaan yang sering banget aku dengar, yaitu apa benar orang introvert adalah golongan orang pemalas? Nah, pertanyaan ini tuh sering banget kan kita dengar, terutama di dunia yang sekarang apa-apa itu nuntut kita buat serba cepat, bersuara nyaring, dan bahkan orang-orang lebih banyak memilih untuk beraktivitas di luar. Sehingga orang-orang introvert ini sering banget mendapatkan perkataan atau stempel yang negatif. Mereka dianggap malas, mageran, atau bahkan dianggap tidak memiliki ambisi di masa depan. Padahal sebenarnya ini tuh bener nggak sih? Mari kita bahas. Jujur, dulu aku juga sempat berpikir dan mempertanyakan hal yang sama. Kenapa ya orang-orang seperti kita yang memilih untuk menyendiri ini sering banget disalahpahami? Sampai pada akhirnya aku menemukan salah satu momen yang benar-benar merubah total cara pandangku. Dan momen itu adalah saat aku menemukan dan membaca salah satu buku yang luar biasa, yaitu buku ini berjudul Quiet, yaitu Kekuatan Senyap Pribadi Introvert di Dunia yang Tak Berhenti Berbicara, karya Susan Choi. Buku Quiet ini benar-benar merubah stigma introvert itu pemalas secara ilmiah dan elegan. Susan Choi sendiri menjelaskan bahwa menyendiri bagi seorang introvert itu sama sekali bukan bentuk dari kefasifan atau kemalasan. Justru, kesendirian di ruang sepi adalah laboratorium utama yang menghasilkan pemikiran mendalam dan karya-karya yang mengubah dunia. Di dalam buku ini ada satu cerita yang benar-benar bikin aku mind blown banget gitu, yaitu tentang Steve Wozniak, seorang jenius di balik penciptanya komputer pertama Apple bersama Steve Jobs. Orang-orang mungkin cuman kenal dengan Steve Jobs karena dia seorang yang pandai berorasi di panggung. Tapi kamu tahu nggak sih, justru komputer Apple pertama kali itu dirancang dan diciptakan oleh Steve Wozniak secara sendirian di balik bilik kerjanya yang sangat sepi. Bahkan Wozniak menyampaikan satu pesan yang sangat penting di dalam buku ini. Kalimat itu adalah work alone, solitude is the key to creativity. Bekerjalah sendirian karena ketenangan adalah kunci utama kreativitas. Tokoh-tokoh besar lainnya pun seperti Isaac Newton, Albert Einstein, mereka juga semuanya melahirkan gagasan terbesarnya itu bukan di keriuhan dan keramaian panggung. Justru, mereka itu mendapatkan ide-ide mereka dalam keadaan menyendiri, membaca, dan berdialog dengan diri mereka sendiri di dalam ruangan yang sepi. Dari buku Quiet itulah, aku sadar bahwa kekuatan utama seorang introvert itu adalah kemampuannya untuk menyelami pikiran lewat bacaan. Tapi mari kita jujur ke diri kita sendiri. Di era digital kita sekarang, godaan terbesar kita adalah kecanduan scrolling di media sosial. Otak kita itu udah terbiasa disuguhi dengan hiburan yang serba cepat, sehingga pas kita mencoba buat baca buku baru 2 atau 3 halaman tuh rasanya udah ngantuk banget dan pengen balik lagi buat scroll handphone. Padahal membaca buku adalah cara paling ampuh untuk mengisi energi dan melatih ketajaman dalam berpikir. Nah, kalau bicara soal membaca, masalah klasik yang paling sering banget muncul di masyarakat atau mungkin bahkan di sekitaran kita adalah, aduh gimana ya mau mulai membaca? Sedangkan harga persatuan buku aja bisa sampai ratusan ribu. And in this economy, uang segitu tuh bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih dibutuhkan. Dan ya itu benar, itu adalah alasan yang valid banget. Tapi menurut aku di era sekarang itu harga buku bukan lagi alasan buat jadi penghalang dan berhenti untuk belajar. Kenapa? Karena fasilitas dan akses literasi gratis di sekitaran kita sekarang tuh udah lengkap banget. Contohnya ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara. Di sana kita bisa meminjam ribuan judul buku tanpa dipungut biaya sepeser pun. Dan buku-buku ini adalah contoh dari buku yang aku pinjam di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara. Nah, tapi kalau kamu tipe orang yang lebih senang membaca dalam kamar, itu nggak apa-apa banget. Karena sekarang akses buku digital dan aplikasi perpustakaan online itu udah bisa kamu download di handphone kamu sendiri. Jadi, mau baca di jam 12 malam sambil tiduran pun, semuanya itu sudah ada gratis di genggaman tangan kita. Tapi kamu harus hati-hati.
Karena ketika kamu sedang membaca, terus muncul notifikasi, ntar kamu malah fokus pada notifikasinya, sehingga kamu lupa pada bacaan yang sedang kamu baca. Jadi sebenarnya, kuncinya itu cuma satu, yaitu kemauan kita untuk mengambil langkah pertama. Jadi buat kamu yang baru mau mulai membaca, kamu tuh nggak harus terbebani dengan buku-buku yang berat. Kamu nggak perlu membaca buku-buku seperti buku filsafat atau penuh dengan akademik. Kamu mulai aja dulu sama buku-buku yang kamu suka, mungkin seperti novel, terus komik, atau buku-buku self improvement lainnya yang benar-benar bikin kamu ngerasa nyaman. Nah, kalau di pertengahan jalan kamu ngerasa udah bosan banget sama buku yang kamu pilih saat itu, that's totally okay. Kamu boleh tinggalkan buku itu dan cari buku lain. Karena ada istilah yang indah banget menurut aku, yaitu satu buku yang tepat akan membawa kamu ke ribuan buku lainnya. Dan dengan begitu, ketika kamu menemukan buku yang gue banget, kamu bakal kepo dengan judul-judul lainnya. Dan dari situlah kamu akan mulai mencintai membaca seumur hidup. So, buat kamu para introvert yang hari ini sedang duduk menyendiri, kamu jangan pernah merendahkan diri atau jangan pernah mau dianggap sebagai seorang pemalas. Ruang sepimu hari ini bukan tempat kamu bermalas-malasan, melainkan laboratorium utama tempat kamu merancang masa depan. Mari manfaatkan semua akses gratis yang ada. Temukan satu bukumu dan mari kita buktikan bersama. Satu buku, sejuta inspirasi untuk Sumatera Utara.